Cara menghilangkan rasa traumatik di masa lalu gimana Om Bimo? Present ya? Iya. Kan gini, peristiwa itu di masa lalu. Ya kan misalkan traumatiknya apa ya? Misalkan digigit anjing gitu ya. Kan digigit anjingnya kan sudah dulu kan. Sekarang kan enggak kan. Nah, kenapa perasaannya dibawa ke sekarang? Kenapa pikirannya masih ketinggal di sana gitu. Jadi untuk menghilangkan trauma present aja. Ketika sudah sekarang kan baik-baik saja, tidak mengalami yang dulu. Gitu aja. Kesadaran present itu membereskan trauma. Mengulang pola sukses ini untuk, jadi sebenarnya semua orang itu punya pola sukses masing-masing. Yang setiap keberhasilan itu ada kemiripan pola. Makanya ketika sudah di kelas bareng-bareng ternyata berbeda-beda. Ada yang polanya itu dia sangat powerful, ada yang tidak terlalu ngarep, ada yang happy banget. Ketika happy dia berhasil. Yang satunya weslah harusnya berhasil. Yang satunya harus penuh dengan excited gitu, penuh semangat gitu. Dan itu mana yang baik? Nah, itu semuanya terbaik versi Anda masing-masing. Sehingga tidak lagi mereka itu mempertanyakan atau gampang goyah ketika muncul teknik baru, muncul wawasan baru. Kalau sudah di titik itu, yaitu pola sukses Anda terbaik di dunia versi Anda. Jangan ingin sama dengan orang lain. Karena manusia punya unique spesial masing-masing. Nah, di situ tujuannya supaya teman-teman nggak gampang goyah. Tidak berhenti hanya di meniru dan mengalir. Misalkan yang lainnya langsung bikin channel YouTube kayak Mas Indra, belum tentu pencapaiannya juga kayak Mas Indra. Karena tidak cukup meniru dan mengalir. Semua punya guru saya yang ngajarin pertama YouTube gitu, itu orang Malaysia. Scale up income. Nah, jadi ketika sudah makin beres, teman-teman caranya piye itu. Nah, itu ada bimbingannya, Mas. Karena kan saya juga praktisi bisnis gitu, nggak hanya bahkan saya nggak bisa disebut motivator ya. Karena saya praktisi juga, jadi bagaimana sih perjalanan saya ketika kesadaran sudah membaik, apa yang saya lakukan? Nah, di sini saya bongkar rahasianya, jadi supaya teman-teman next stepnya harus ngapain, gitu. Aktivitasnya harus ngapain, nah itu ada bimbingannya gitu. Terus kemudian mode survival dengan mode mencipta, supaya teman-teman ketika sudah di mode mencipta, ide itu berserakan, ide untuk uang masuk itu berserakan, yang sebelumnya nggak pernah muncul, gara-gara mikirin caranya bisa makan gimana. Kan survival kan cara ngelunasin cicilan. Survival itu simpelnya hidup hanya untuk selamat dari jatuh tempo. Dan banyak kan Mas fenomenanya. Berharap sama pasrah itu kan sama-sama baik di kadar tertentu. Gitu. Berpikir negatif itu juga baik di kadar tertentu. Berharap ini jangan sampai teman-teman memaknai terus-terusan berharap. Tapi jatuhnya ke keinginan. Kalau kadar vibrasi positif itu keinginan yang diperbudak oleh hasil, kemelekatan bahasanya. Tapi kalau berharap saja untuk goal itu nggak apa-apa. Tetapi berharap kalau nggak ditutup dengan pasrah, itu ibaratnya aku mau ngajuin proposal ke Mas Denny, proposalnya nggak taruh di meja, masih tak pegang terus gitu. Mau gimana mau di ACC gitu, nggak saya pasrahkan gitu kan. Saya pegang aja, jangan. Saya ini orangnya bagus. Iya, mana mau saya lihat saya ACC, tapi jangan. Tapi ini bagian saya untuk juga mewujudkan gitu. Ketika pasrah itu begini, melepas. Kita belajar yang namanya skill mengamati diri. Gitu. Jadi karena skill mengamati itu di dunia kesadaran sangat luar biasa. Gitu. Artinya bahkan bisa dikatakan begini, ketika Anda mampu mengamati masa lalu Anda sudah bukan masa lalu Anda. Ketika Anda mengamati kegagalan Anda sudah bukan diri yang gagal. Banyak orang ketika terjadi sebuah belum sesuai dengan yang diharapkan, dia tidak mengamati diri. Dia sibuk mencari teknik mana lagi, harus ngapain lagi. Sebelum jauh ke sana, amati diri. Setelah diamati baru apa yang kurang maksimal. Oh, ternyata vibrasi saya sepanjang hari masih ngeluh nih. Masih menyalahkan orang, masih marah-marah, masih ada kebencian yang sering memancar gitu loh. Masih sering komplain, kok panas, kok ini, kok itu kan. Sekarang banyak orang kecenderungan begitu. Ada suatu hal komplain, apalagi ada orang yang agak punya duit dikit. Wah, itu naluri komplainnya tinggi. Misalkan datang ke hotel gitu ya, merasa punya duit, ini gimana sih kok kotor kok gitu. Nah, itu akhirnya vibes yang begitu
ini juga harus diamati. Oh ternyata vibe-nya kurang. Jadi ketika ada skill mengamati, tahu penyebabnya di mana. Gitu. Karena kalau kita ngomong bagaimana mengubah fakta adalah mengubah faktor penggerak fakta. Nah, faktornya ini ketemu ketika diamati. Habis itu menyerahkan kepadanya. Jadi menyerahkan itu kan untuk merendahkan diri, merendahkan ego, kehendak mula yang terjadi. Artinya kan ini kita serahkan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta. ibadah terbaik versinya. Minta keinginan kan boleh. Dan kalau prasangkanya adalah Tuhan mengabulkan apa yang saya butuhkan dan yang saya inginkan, Kaya dan juga kebahagiaan kita berdua. iya, artinya kaya dan bahagia boleh minta gitu. Dan makanya saya selalu bilang mindset kelimpahan itu bukan satu, bukan salah satu. Ketika ada dua hal yang baik atau tiga hal yang baik, tidak memilih salah satu mengorbankan yang lainnya, tetapi pilih dua-duanya. Jadi sebelum kaya, real kaya, harus ada kesadaran kaya dulu, supaya lebih mudah kaya. Terus kemudian ilmu-ilmu teknik bisnisnya, setting goals-nya, kemudian bagaimana hipnoterapi, terus circle, sumber informasi, gitu. Masih banyak sekali. Semuanya penting. Gitu. Dan porsinya tuh semuanya di level kalau tertinggi 100 itu semuanya 100. Jadi di dalam kelas tuh saya hanya sharing pengalaman pribadi. Jadi saya belajar ini, saya tidak memberikan ilmunya dari sana. Saya belajar dari sini. Waktu dia memberikan bagaimana mengubah ketakutan menjadi kekuatan, saya belajar dari Anthony Robbins. Jadi vibrasi pun ambilnya dari David R. Hawkins. Gitu. Jadi bukan penelitian sendiri. Makanya lebih cocok saya disebut sebagai sahabat seperjalanan. Nah, ketika hanya fokus di situ, dia tidak bisa di mode mencipta. Kalau di mode mencipta itu berserakan masih. Iya. Karena uang masuk, dengan ini uang masuk, dengan ini uang masuk. Seperti yang saya alami,